Hari libur telah berakhir. Di pagi hari yang cerah itu, sepasang sejoli tersebut masih terbaring di atas ranjang, berselimut berdua dengan saling berpelukan. Lingkaran tangan Misa di pinggang Arga semakin mengerat sembari mendusel-dusel kepala di dada mencari posisi yang nyaman. Dan hal itu membuat Arga terusik dan perlahan membuka mata yang langsung dihadapkan oleh wajah cantik gelap sang istri. Dia melirik jam yang berada melekat di dinding seberang sana. Alis Arga sedikit mengernyit saat melihat penanda waktu telah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Tumben dia belum bangun, padahal sudah lewat waktu subuh. Dia beralih menatap gadis yang sedang tertidur memeluknya itu. Misa, Arga mengusap pipi gembil gadis tersebut disertai kecupan kilas. Bangunlah, ini sudah pagi. 5 menit, igauan Misa di sela pajaman mata. Arga tersenyum kembali melabuhkan kecupan yang kali ini dia mengecup di kedua pipi, hidung, kening, kedua mata, dan terakhir di bibir cukup lama. Misa melepaskan pelukan dan menggeliatkan badan setengah berputar ke samping lain. Melihat itu alis Arga kembali mengernyit heran. Tumben sekali dia tidak langsung terbangun. Biasanya setiap kugoda begitu dia langsung tersadar. Dia mendekati gadis yang masih tertidur itu dan memegang bahunya memberi usapan lembut. Misa, bangunlah. Bentar, 5 menit lagi. Kau yakin? Apa kau akan melewatkan subuh? Mendengar kata subuh, seketika kedua mata Misa terbuka melotot. Seraya bangkit dengan cepat terduduk. Subuh? Aku belum sholat subuh. Lalu menurunkan kedua kaki ke lantai dan bangkit berdiri hendak melangkah. Namun tiba-tiba pandangan Misa serasa berputar limbung dan tubuh dia hilang keseimbangan. Lalu, Misa, segera Arga menangkap tubuh yang akan terjatuh itu ke dalam rangkulan tangannya. Ada apa denganmu? Merasakan pening berdenyut di kepala, refleks Misa memegang pelipis. Kok pusing ya? Jelas saja kau bangun tidur secepat itu tanpa jeda terlebih dahulu. Gitu ya? Aku belum sholat subuh. Kembali Misa dilanda gelisah saat melihat jam kecil yang ada di atas nakas. Hela napas pelan Arga lalu dia menggendong tubuh sang istri ala bridal style. Kita salat bersama, kata Arga sembari mulai melangkah menuju pintu kamar mandi. Sesaat di pertengahan melangkah, tatapan Misa terus terarah ke wajah tampan Arga seraya tersenyum malu-malu. Apa ada sesuatu di wajahku, sehingga kau terus menatapku seperti itu? Tanya Arga yang merasa terbebani ditatap terus. Misa tersenyum menggoda seiring jemari tangannya bergerak mengelus dada sang suami, yang seketika membuat lelaki itu sedikit tersentak merinding. Kamu sangat tampan, membuatku ingin terus menatapmu. Mendengar pujian tersebut, segera Arga mengalihkan pandangan ke arah lain, menyembunyikan rona merah di kedua pipi oleh karena perasaan senang. Lihatlah sepuasmu. Senyuman lebar seketika merekah indah di bibir Misa sembari menekan dan mengusap dada juga perut Arga. Misa, lagi-lagi Arga dibuat merinding terkejut. Selain tampan, kamu ini perkasa juga. Lihatlah otot-otot di perutmu, aku sangat menyukainya. Alis Arga kembali berkerut heran menatap gadis dalam gendongan. Misa, iya? Gadis itu menyahuti seraya mendongak menatap tanya. Segera Arga membuang tatapan ke arah samping menghindari bersih tatap. Tidak ada. Ini pertama kalinya dia bersikap seperti ini padaku. Batinnya menambahkan. Setelah selesai bersiap-siap, saat ini Misa dan Arga telah turun ke lantai bawah untuk sarapan. Kali ini alis Misa yang sedikit berkerut heran ketika melihat kursi yang biasa diduduki oleh salah satu adik iparnya kosong. Egi, kemana Asila? Tanya dia sembari mendudukkan diri. Sudah berangkat, ada les pagi. Jawab singkat padat dan jelas Egi. Misa mengangguk beroh ria lalu beralih melirik lelaki di sebelahnya. Kamu mau sarapan apa? Sandwich.
Segera dia mengambilkan satu porsi sandwich dan meletakkan ke piring hadapan Arga. Lalu setelahnya dia mengambil menu sarapan untuknya, yaitu roti panggang dengan dilapisi selai kacang. Sampai beberapa saat, sudah lapisan keempat, Misa memakan roti panggang selai kacang dengan suapan yang terlihat lahap dan menikmati. Arga juga Egi yang melihat pemandangan tak biasa itu, seketika mengernyitkan alis merasa aneh. Misa, iya, gadis itu menyahuti sembari asik melahap roti panggang pada lembaran ke-6. Kau, apa seenak itu? Apanya? Dengan polos dia menatap tanya. Tidak, teruskan saja sarapanmu. Arga memilih mengurungkan bertanya yang pasti akan membuat gadis itu malu. Apaan sih kamu? Kembali Misa melanjutkan menyantap makanan dengan lahap. Pelan-pelanlah makannya. Jemari tangan Arga terulur mengusap sudut bibir gadis itu yang ada sisa krim. Kamu enggak makan, ucap Misa dengan mulut penuh. Membuat Arga yang melihat terkekeh geli. Melihatmu makan membuatku kenyang. Dia mengusap pipi gembul itu dengan ibu jarinya. Dasar aneh, balas Misa seiring menghentikan aktivitas memakan. Dia meletakkan sisa gigitan roti ke atas piring dan beralih meminum air putih sampai tanda segelas. Sekarang kau sudah kenyang? Arga bertanya seiring senyuman terukir di bibir. Dia mengusap bibir merah sang istri untuk membersihkan dari sisa-sisa makanan yang tertinggal. Misa membalas dengan anggukan kepala dan menatap wajah pria tampan itu yang membuat betah untuk dipandang. Duh, perasaan apa lagi ini? Kenapa aku merasa gemas sekali sih sama dia? Batin Misa. Ditatap lekat oleh Misa, Arga membalas menatap bingung. Apa aku terlihat tampan lagi di matamu? Yang dengan refleks Misa mengangguk mengiyakan. Sangat tampan, sampai membuatku gemas ingin mencubit pipimu itu. Mendengar penuturan tersebut seketika Arga dan Egi yang ada di sana tertegun menatap diam. Tenanglah, ini yang kedua kalinya dia memujimu. Batin Arga berusaha tetap tenang walau jantung sudah berdegup cepat serasa melayang karena saking senangnya. Dehem keras Egi tak mengalihkan perhatian Misa dari memandangi Arga. Itu... Ragu-ragu Misa mendekat ke arah pria yang sedang menatapnya bingung itu. Bolehkah aku mencubit pipimu? Gelak tawa pelan dari Arga merasa gemas bercampur senang. Dia mengusap kuncup kepala sang istri dengan sayang. Kenapa kau harus bertanya dulu? Lakukanlah apapun yang kau mau. Senyuman ceria mengembang di bibir Misa, lalu dengan antusias jemari tangan dia mulai menyentuh kedua pipi Arga. Dan dia menarik kedua pipi itu dan menguyil-uyilnya. Ih, gemes banget sih. Misa, kaget Arga yang tidak menyangka gadis itu akan memperlakukannya bagai anak bocah. Desah panjang Misa seiring cubitan di pipi mengendur, sampai meninggalkan jejak kemerahan di kedua pipi Arga. Lega banget rasanya kalau sudah terlaksana mencubitmu. Arga menangkap tangan gadis itu yang berada di wajahnya. Lalu dia membawa tangan Misa ke bibir untuk dikecup setiap jemari tangan lentik itu satu persatu. Kamu apa yang kamu... Aku sudah selesai. Egi yang sudah tidak tahan melihat kemesraan mereka berdua dan sedari tadi hanya menjadi kambing budek, akhirnya memilih beranjak pergi meninggalkan meja makan. Egi, Misa melirik piring milik pria remaja itu yang berada di seberang. Padahal makanan di piringnya belum disentuh sama sekali. Apa gak apa-apa adikmu tidak sarapan? Tanya Misa dengan pandangan menatap punggung lelaki remaja yang mulai hilang dari balik pintu. Arga mengakhiri mengecup telapak tangan Misa dan membawa telapak tangan itu untuk ditangkupkan ke wajahnya. Tidak makan seharian pun dia tidak akan mati. Sahut Arga bernada ketus. Misa kembali menatap lelaki yang sedang menatapnya juga. Kamu kok gitu sama adikmu sendiri? Yang hanya dibalas senyuman tipis tak acuh dari Arga. Beberapa saat kemudian, mereka telah selesai sarapan yang kini sepasang suami istri itu sudah berada di depan teras rumah. Cuk, Arga mengecup kening sang istri cukup lama. Aku berangkat kerja dulu.
Hati-hati di jalannya. Anggukan kepala Misa disertai senyuman cerah dan indah. Arga hendak berbalik menuju pelataran rumah di mana di sana sudah ada sekretaris Tang membukakan pintu mobil. Sebentar, cegah Misa menarik lengan jas yang dikenakan lelaki itu sehingga pergerakannya terhenti. Arga menoleh menatap tanya. Dengan gerakan cepat, Misa berjinjit dan mendekat, lalu cup. Sebuah kecupan kilas mendarat di bibir merah Arga yang seketika membuat lelaki itu terpaku membeku di tempat. Kamu melupakan morning kiss kita, bisik Misa dengan wajah yang sudah merah padam. Kenapa aku melakukan ini sih? Aku malu. Kenapa badanku bisa bergerak sendiri tanpa tahu malu sih? Mau ditaruh di mana mukaku? Batin Misa berteriak merasa terkejut sendiri akan tindakan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Tuan, Anda bisa telat. Teguran dari sekretaris Tang menyadarkan kedua insan itu ke kenyataan. Iya. Tergagap Arga masih menguasai keterkejutannya. Dia menatap sang istri yang tertunduk tersipu malu itu. Aku berangkat sekarang. Yang dibalas manggutan tipis dari Misa masih menundukkan kepala menyembunyikan wajahnya yang masih merona merah padam. Kemudian Arga berbalik kembali melanjutkan langkahnya menuju mobil dan masuk duduk di kursi mobil. Sampai mobil hitam tersebut telah melaju di jalanan kota meninggalkan kediaman Saputra. Desah panjang Arga seraya menyenderkan punggung ke badan kursi. Dia menatap satu titik sembari menyentuh bibirnya. Tang, iya tuan, sahut Tang tanpa mengalihkan pandangan dari jalanan. Kenapa aku merasa akhir-akhir ini istriku sering bersikap aneh? Bersikap aneh bagaimana tuan? Arga kembali menghela napas pelan sebelum berucap. Seperti tadi, dia menciumku duluan tanpa aku minta terlebih dahulu. Bukannya hal seperti itu wajar tuan, dan memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari Anda kan? Bukan hanya itu saja, Tang. Tapi, ucapan Arga terjeda diakhiri desahan kasar. Ini sangat aneh, sampai aku merasa ini bukan nyata. Sudut bibir Tang terangkat dan berkedut membentuk senyuman tipis. Itu artinya Anda menyukai dan senang dengan perubahan Nona, Tuan. Kau benar, memang aku senang akan perubahan dia yang melakukan hal yang aku inginkan. Tapi ini tetap saja terasa aneh. Dia makan dalam porsi banyak. Dan bukan itu saja, bahkan dia mencubit kedua pipiku. Ini benar-benar aneh. Serasa dia bukan Misaku yang kukenal. Ada apa dengannya? Jika dia sakit itu tidak mungkin. Dia terlihat sehat-sehat saja. Ocehan kebingungan Arga mencari jawaban akan perubahan sikap Misa. Sekretaris Tang yang mendengarkan malah ikutan termenung berpikir. Tang, namun Tang tak menjawab, masih larut dalam pikiran. Tang, panggil Arga cukup keras yang langsung menyadarkan. Iya tuan, kenapa kau diam saja? Aku bicara padamu ingin tahu penyebab istriku menjadi aneh seperti itu. Apa kau punya pendapat? Sekretaris Tang tampak berpikir sejenak dan berdiam untuk menetralkan tenggorokannya yang terasa kering. Kemudian dia berkata dengan nada sedikit ragu. Tuan, apa mungkin Nona telah kerasukan makhluk halus? Alis Arga berkerut tajam mendelik kesal. Apa maksudmu berkata seperti itu, Apa kau mau bilang kalau istriku bukan Misaku yang asli, Bukan begitu, Tuan. Hanya saja perubahan sikap Nona memiliki kemiripan dengan kasus kerasukan staf pekerja di gedung tetangga. Ciri-ciri mereka yang kerasukan akan cenderung melakukan yang bertolak belakang yang biasa dilakukan oleh si korban. Jadi mungkin saja Nona juga. Ucapan Tang tergantung di udara saat melihat raut wajah Arga yang berubah serius berpikir. Memang benar istriku melakukan hal yang bertolak belakang dengan kebiasaannya. Tapi itu tidak mungkin istriku kerasukan. Kau, membuatku gila saja memikirkannya. Gelisah Arga mendesah panjang. Maaf tuan, itu hanya dugaan saya saja. Seperkian detik keheningan di antara mereka yang sibuk dengan pikiran masing-masing menyimpulkan. Tidak, aku akan pastikan istriku tidak seperti dugaanmu, Tang.
Semoga saja begitu, Tuan. Kau membuatku kepikiran saja, gumam Arga seiring mengalihkan tatapan ke arah luar jendela.